Halo sahabat bonsai Nusantara, salam satu hobi, salam budidaya. Berjumpa kembali dengan kami Evencio Bonsai Official. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini kita lagi merawat bibit, tahapan perawatan bibit ya. Jadi perawatan itu nggak cuma bahan aja, tapi bibit juga perlu dirawat. Ini dari stek ya, ini kemarin ini dari stek. Kebetulan ini pohonnya sudah normal, jadi perlu kita rawat agar perkembangannya bisa lebih bagus mas, sebelum nanti masuk ground. Perawatannya gimana itu mas? Nah seperti ini mas, ini kebetulan kita sudah dapat beberapa. Ininya ini kita kasih pupuk mas, biar pertumbuhannya cepat mas. Ini kan dari stek, kalau dari stek kan nggak kita kasih pupuk kan mas, medianya steril, ini medianya. Itu dari stek itu pemberian pupuknya jangka berapa lama mas? Yang terpenting setelah pohon itu hidup mas, hidup dan normal mas, kasarannya sudah berani untuk dikasih pupuk. Tanda-tandanya mas, ini kan mungkin juga banyak rekan-rekan khususnya pemula yang masih belum terlalu paham, belum terlalu familiar toh mas tentang pohon yang normal itu seperti apa. Tanda tanya pohon yang normal itu, misal dari stek ya seperti ini, sudah ada tunas baru yang tumbuh, otomatis akar jalan mas, otomatis pohon itu normal. Kalau enggak, sebelum pupus pun asal akar itu sudah keluar dari media polybag, itu juga pohon itu normal jalan mas. Cuma kalau saya misalnya belum tumbuh tunas, terus akar itu juga belum keluar dari media polybag, asal tahu pohon itu sudah sehat, saya berani mas. Nah tapi cara menentukan pohon sehatnya, kalau saya kan, kalau misalnya kita nyetek atau turun cangkok kita polybag kan, kita pasti ada feeling tuh mas, hafal sudah berapa hari gitu loh mas. Saat kita nyeteknya sudah berapa hari, kalau saya misal sudah 21 hari, terus daun itu sudah berdiri nggak layu, walaupun belum tumbuh tunas, belum keluar akar dari polybag ini, saya sudah berani untuk mengeluarkan di tempat yang full sinar matahari mas. Itu kalau misal pas setek langsung kasih pupuk nggak bisa itu mas? Ya enggak mas, kan pupuk itu mengandung bakteri tuh mas. Nah nanti seperti kemarin kita pernah bingung tentang soal stek, bakteri membawa jamur. Nah nanti peluang hidupnya lebih kecil mas, walaupun tetap ada kemungkinan pohon itu hidup mas. Ini tadi sebelum dikasih pupuk perawatannya sendiri gimana mas kalau untuk bibit itu? Ini kalau kita yang dari stek ini, setelah kita yakin pohon itu hidup dan normal, ini kita di tempat yang seperti ini mas, di tempat yang full sinar matahari kan, ini tenggar loh mas. Ini kalau kita main amannya, kita taruh di sini dulu selama sekitar 1 minggu, baru setelah itu baru kita kasih pupuk mas. Soalnya kan ini kemarin di tempat yang teduh, terus kalau kita langsung kasih pupuk, terus langsung kita kasih ke full sinar matahari, barat kata adaptasinya itu harus double loh mas. Jadi kalau setelah setek itu nggak boleh langsung kena sinar matahari ya mas? Kalau pas nyeteknya Iya maksudnya setelah stek. ya, kalau sudah hidup lebih bagus kalau terkena sinar matahari mas. Kalau ini mas baru nyetek itu Ya yang jelas harus terkena hawa panasnya mas, panas sinar matahari mas, tapi jangan full langsung gitu loh mas. Misal kita taruh di tempat di bawah pohon yang rindang, kan sinar matahari nggak masuknya, nggak full, terhalang daun-daun yang
rimbun itu, tapi kan hawa panas tetap bisa masuk tuh mas. Atau kalau enggak kita kasih misal kita bikin pakai paranet itu loh mas, jadi sinar matahari tersaring itu loh mas, enggak full 100% panasnya itu terkena pohonnya ini mas. Ini nanti perawatannya sendiri setelah dikasih pupuk itu gimana mas? Ini nanti cuma kita siram mas. Kalau ini langsung harus disiram mas nanti mas, biar kalau saya itu kalau menanam misal di ground pun misalnya medianya basah atau habis hujan, kalau saya biasanya tetap kita siram mas. Ibarat kata main mapan gitu loh mas, feeling itu mas. Kalau misal habis pohon itu dicokar-cokar itu, kalau disiram itu rasanya itu alaminya itu dapet itu mas, mapannya itu loh mas, medianya itu sama pohonnya itu. Kalau untuk penyiramannya mas, ini biasanya kalau bibit itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali gitu mas? Kalau bibit setelah dikasih pupuk ini Iya. ya sebenarnya kalau bibit sama mas semuanya. Baru dikasih pupuk atau bibit yang lama itu penyiramannya itu sama mas. Kalau bibit itu ya paling enggak 3 hari atau kalau bisa 2 hari sekali mas penyiraman itu, soalnya kan medianya sedikit tuh mas. Beda kalau ground kalau sudah normal satu minggu pun berani. Kalau bibit kan ini gampang kering tuh mas, ini kalau terkena sinar matahari. Jadi kita harus rutin menyiram mas. Ya kalau enggak, kalau emang benar-benar nggak ada waktu ya nanti pohon itu ngabani kok mas nanti. Ya namanya ngerawat pasti tahu mas, pohon itu sehat, pohon itu mau minta air atau gimana pasti hafal mas. Daunnya itu mungkin agak gimana ya, kayaknya layu ya, kalau kebangetan bisa layu terus mati mas kalau disiram. Cuma kalau mau minta minum itu daunnya itu beda mas, misal agak kelentuk sedikit atau gimana atau pucet tuh loh. Jadi kalau mas sendiri ini udah hafal ya mas karakternya gimana? Ya mas, kalau sudah terbiasa ngerawatnya teman-teman pun pasti juga tahu kok mas kalau pohon itu mau minta minum itu. Itu kok tadi kok dikurangin mas itu medianya itu? Ini hanya biar pupuknya nggak hilang mas. Kan kalau nyetek kan, kalau kita kan sebisa mungkin kalau nyetek pasti medianya itu agak full itu loh mas, biar pohon itu nggak goyang mas. Itu Kan berarti tadi semua ini mas dikurangin atau gimana nantinya? enggak semua mas. Ya kalau misalnya sekiranya medianya itu enggak terlalu penuh, nah seperti ini, nah ini bisa langsung kita kasih pupuk mas. Kan ini tadi kita hilangin soalnya penuh mas medianya. Nanti kalau kita kasih pupuk terus kita siram atau ada air hujan nanti jatuh gitu loh mas, nah kan percuma tuh mas. Jadi tadi dikurangin hanya untuk tempat pupuknya saja ya mas? Iya mas. Itu kalau pupuknya pakai apa mas? Ini kita pakai pupuk ajaib ya, seperti biasanya kotoran kambing mas. Nah, ini kita coba pakai kotoran kambing aja mas, nggak usah pakai pupuk yang neko-neko. Ini kalau misalnya dikasih pupuk kimia gimana tuh mas kalau bibit itu? Ya sebenarnya nggak apa-apa mas, asal ada takarannya. Ibarat katakan kalau ini yang di polybag kan medianya sedikit tuh mas. Ini kalau dikasih pupuk kimia bisa bantet mas. Itu kalau pakai kotoran kambing nggak bantet atau gimana? Enggak mas, kan pupuk kotoran kambing itu kan alami tuh mas. Ini pun asal mulanya ini juga dari pohon kan mas. Ini dari daun kembali lagi ke pohon. Nah sirkulasinya kan ada tuh mas. Jadi yang enggak mas, kalau alami itu aman mas. Apa-apa itu yang alami pasti aman mas. Itu pupuknya beli atau gimana mas? Ini kebetulan kita pupuk kotoran kambing itu dari awal mula nanam itu enggak ada yang beli. Ada yang minta, tapi kan minta di tempat saudara. Sama kita juga mau nggak mau kalau kita itu pelihara kambing mas, meskipun nggak banyak, cuman kan kalau kotoran kambing kan setiap hari produksi tuh mas, yang ngawekani mas. Kalau
Mungkin kita beli pun bisa mas, cuman kan kadang kita membutuhkannya cuma sedikit, atau kadang misal kita mau beli ada nyarinya juga susah tuh mas, harus dimana kalau mau beli sedikit juga tanggung bawanya. Ini kok sedia polybag masih agak lumayan banyak ini mas. Kalau kita biasanya kita sedia mas polybag itu, misal kita mau nyetek jadi kita jadi enak, waktu kita ada waktu luang kita ngisi media di polybag. Tapi kalau yang ini kebetulan ini polybag dari stek, jadi ini itu bekas yang mati mas, enggak, ini tetap kemarin kita ngisi medianya waktu luang. Tapi kalau yang ini itu hasil dari kita nyetek yang enggak jadi mas. Jadi nyetek itu juga ada resiko kematiannya ya mas? Iya mas, 50% lah mas. Cuma gimana caranya kita bikin yang tadinya 50% jadi lebih tinggi lagi, itu tinggal kita gimana caranya. Misalnya medianya itu yang bagus, pakai sekam, terus cari tempat yang bagus dan seperti itu mas. Kalau nyetek tetap nggak 100% bisa hidup tuh mas, kan belum ada akarnya juga. Itu pemberian pupuknya sendiri kok cuman di atas mas? Nah ini mas, ini tuh sebenarnya alternatif mas. Ya kalau mau bagus tetap ini kita bongkar, medianya kita ganti semua, yang bawah ini juga ada pupuknya. Nah itu bagus mas. Cuman kan kita ngerawat bibit nggak cuma 1-2 tuh mas, ada ratusan. Nah seperti itu, kalau satu-satu ya tetap hasilnya bagus, cuman kan tenaga kita juga harus banyak tuh mas. Nah kebetulan ada hal yang lain juga yang perlu kita kerjakan, jadi ini alternatif daripada nggak sama sekali mas. Soalnya saya juga pernah yang dari stek sudah normal, itu setelah normal sekitar 3 bulanan itu nggak ada perkembangannya, daunnya juga nggak rimbun, akarnya juga keluar dari polybag tapi belum panjang. Tapi kalau kita kasih pupuk seperti ini misal ini belum terlalu rimbun ya mas, ini setelah kita kasih pupuk mungkin 3 hari pun sudah kelihatan kok mas, nanti pupuknya jadi banyak, terus pohonnya itu mulai rimbun itu cepet mas. Berarti itu nggak apa-apa ya mas, cuman pupuknya di atas saja? Enggak apa-apa mas, daripada enggak sama sekali mas. Kan kalau pupuk yang di atas itu setiap terkena air kan pasti turun ke bawah juga loh mas, airnya campur sama pupuknya itu nanti juga sampai di akar mas. Ini kok ada yang di pot juga ini mas? Itu kebetulan kemarin ada ada potnya ya, kita pakai lah mas. Itu pemrograman, itu sudah kita program mas, itu sudah kita kasih alas. Nah besok waktu penanaman biar bisa lebih cepat mas, akar sudah kuat, sudah tertata. Jadi itu nanti juga dipindah di ground mas itu? Iya mas, itu kalau bibit tetap kita ground mas. Ground itu kan untuk pembesaran tuh mas. Nah, nanti kita ground. Ini ntar mau ditaruh sini atau dipindah kemana ini mas? Nah itu mas, ini nanti kita carikan tempat mas. Nah kebetulan ya seperti itu, di belakang saya itu masih ada tempat ya. Kalaupun itu penuh, kita carikan tempat yang ya karena sebisa mungkin mas. Kalau saya itu kalau misal naruh di polybag sebisa mungkin, asal nggak terpaksa, nggak kita pindah-pindah mas. Sebelum kita ground ataupun dibeli orang itu sebisa mungkin nggak kita pindah-pindah. Jadi kita harus benar-benar mikirin tempat mana yang bisa kita taruh yang aman seperti itu mas. Kan kalau kita naruhnya misal di sini terus nggak pindah-pindah kan pohon nggak goyang, terus kadang akar yang keluar dari polybag juga masuk ke tanah, dapat nutrisi juga kan, pohon semakin cepet kan mas. Itu kalau terpaksa mas, misal harus dipindah, itu efeknya gimana mas? Fatal atau tidak itu? Nggak apa-apa mas, asal belum lama di polybag itu
misal seperti ini. Misal ini di polybag sudah ngecop toh mas, tapi kan ngecop baru serabut-serabut seperti itu, dipindah nggak apa-apa mas. Tapi kan kalau misalnya nggak kita pindah, perkembangan pohon kan lebih bagus. Tapi beda lagi kalau ini polybagan sekitar 1 tahun mas, nggak kita pindah, nah itu pasti akarnya itu besar toh mas, dan otomatis media yang di polybag ini pasti habis mas. Ini Itu bisa habisnya itu diserap atau hilang gimana gitu mas? iya, tetap keserap sama pohonnya, itu nutrisinya itu tetap keserap. Ini habis, pasti nyarinya di tanah. Akar itu pasti besar karena turun ke bawah, sama aja jadi akar tunggang. Kalau kita potong pasti pengaruhnya besar sama pohon tadi. Kalau kita potong terus kita langsung burn nggak masalah mas, kan nanti ya bisa adaptasinya itu nggak percuma gitu loh mas. Kalau kita potong langsung kita pindah di ground terus dapat nutrisi juga. Tapi kalau akar yang besar tadi kita potong terus cuma kita pindahin seperti ini, kan medianya ini juga sudah habis terus kita pindah, nah, pohon mau makan apa mas? Mau turun ke bawah lagi juga butuh proses, orang nutrisinya nggak ada, bisa mati juga mas. Jadi harus dipikirkan matang-matang tepatnya sendiri ya mas? Iya mas, karena itu pengalaman saya juga mas. Kemarin sempet kalau waktu ini ngecop akarnya belum besar, itu pengalaman kita sendiri. Tapi kalau untuk pohon yang lama yang ngecop udah besar ini, kan kita kan sempat beli tuh mas, beli bibit itu yang sudah lama, sudah setengah tahun lebih, hampir 1 tahun. Akarnya itu ke bawah besar, kita nyopotnya perlu pemotongan. Sebenarnya sudah ditanya sama penjualnya, ini langsung di ground, saya bilangnya iya, kebetulan nggak ada waktu, nggak kita langsung ground, layu, mati mas. Ini nanti masih ada berapa ini mas yang harus dikasih pupuk ini untuk bibitnya? Ini tinggal ini mas, ini kebetulan yang di tempat karantina kita setelah tempat stek kita itu belum saya pilihin lagi. Ini kan sekitar 1 minggu mas di sini baru kita kasih pupuk. Ini mungkin nanti atau mungkin kapan kalau ada waktu kita pilihin lagi untuk dikeluarin lagi. Seperti mas prosesnya bertahap mas, asal kita ada waktu luang itu kita nyari kegiatan. Kalau di budidaya ini kerjaan itu pasti ada terus mas. Asal kita mau nyari itu kerjaan ada terus mas. Kadang kalau serajinnya orang itu kadang suka mikir pengen lakuin apa biar menghasilkan, itu kadang juga bingung sendiri tuh mas. Nanti kalau enaknya di budidaya, kalau kita mau rajin, kita mau semangat, pekerjaan itu selalu ada mas, nggak ada yang percuma. Nah oke, sahabat bonsai, ini nanti kita tinggal menyelesaikan ini, tinggal sedikit ya. Ini tadi sedikit ngobrol santai sama Mas Gunarto, berbagi pengalaman kita sendiri. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat berkarya, mari kita berbudidaya bonsai untuk kemajuan bonsai Indonesia. Oke, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam bonsai, salam budidaya, salam bonsai Nusantara.